dari awal sampai dengan akhir mengetahui, disinyalir mereka terjebak oleh omongan kita. Ternyata mereka, kenapa Indonesia, kenapa Jawa tidak ikut pengen merdeka. Ternyata begitu saya cross check, ternyata di profilnya di dalamnya adalah dia seorang pecundang, yaitu pemerintah setempat Aceh. Kena lagi sama saya. Siapapun tertangkap. Alhamdulillah niki. Sekarang niku pokoknya kebohongan, kebobrokan di dalam pemerintah itu harus diungkap dan ditelusuri. Iya, bahaya Kalau bangsa bisanya kita. ditangkap gitu loh. Hukum seberat-beratnya. Ini pemberontakan terhadap bangsa ini. Bahaya ini. Memang itu paling bahaya. Jangan dibiarkan. Memangnya kalian pikir kami takut dengan kalian, melawan kalian yang sudah menginjak-injak harga diri NKRI? Tidak ada sedikit pun rasa takut. Kalian sudah merobek-robek daripada bendera merah putih. Negara ini tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada tanda. Mereka menaikkan daripada bendera merah putih dengan susah payah, taruhan nyawa. Ya, maka kami tinggal meninggali saja, kami tinggal singgah saja enak. Mau beli rebut begitu saja, mau dijajah begitu saja. Harga diri kami kemana? Apakah kami akan tinggal diam? Kami tak akan diam, Kang. Ini saya bersumpah lillahi ta'ala Kalau demi kita langit dan sebagai bumi. warga negara kesatuan Republik Indonesia, lambangnya diinjak-injak, dihina, sejengkal tanah pun gak akan pernah mundur, selangkah pun gak akan pernah mundur. Paham? Ini Kang, ini aku berirar lah buat saudara-saudara kalau mau berirar demi bangsa kami. Bila dihina atau di aja, saya bersaksi demi langit dan bumi, aku nggak akan terima walaupun nyawa taruhannya, walaupun aku rakyat biasa. Tapi saya nggak mau diinjak harga diri kami. Maizilo ngomongnya apa sih ini? Madura. Ngomongnya kotor ini. Kalau berani naik, Maizilo. Kalau berani naik demi NKRI, kalau kamu nggak terima, aku bersumpah demi langit dan bumi yang aku pijak dan lagi aku junjung gini, dan aku bersumpah aku nggak terima. Bohong itu apa kalian itu? Kalau kamu nggak bendera merah percaya, putih tunjukkan dijak-injak. saja saudaraku. Kalau aku dibilang bohong, mari kita buktikan. Kita belah dada kita masing-masing. Atau kau cinta atau aku yang cinta. Kalau aku dibelah pun aku nggak akan gentar dan aku nggak akan takut sama siapa saja. Kalau masih blow on Sarbo ini, jangan ngomong hukum diinjak kau diam. Bendera itu adalah pusaka Indonesia. Itu tuh orang ini orang songong ini orang goblok. Naik. Maruah itu. Kasih naik deh, Sarbo ini. Pancasila itu apa? Itu lambang negara kita. Itu pemersatu anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Mbah, Yai Tabir. Kita ini harus apa? Teman-teman yang lain, Ngomong Yai. gimana lagi? Halo. Silakan Kang, monggo. Berarti begini, Jay. Yang kemarin itu yang teriak-teriak di Komal-Komal Aceh Merdeka menyuarakan itu mereka ternyata kipin berarti, Yai. Iya. Iya, kan gitu toh. Kipin ternyata itu. Kan Betul ya. begitu. Betul. Itu sudah jelas itu kan. Karena yang menurunkan yang menginjak merah putih ya ternyata Habib. Berarti yang teriak-teriak itu adalah semuanya kipin gitu loh. Itu teman-teman. Terkait dengan hukuman orang yang menjadi apa ya pemecah belah daripada kesatuan kedaulatan Republik Indonesia ini, saya setuju dia dipanggang aja. Betul.
Sepakat ya. Anggang aja. Anggang aja. Nggak usah Lek nggak takut. ngerti, lek nggak ngerti rukun wudhu, insya Allah bisa diajarilah satu apa dua apa gitu loh ya. Nggak Oke. ngerti rukun Islam bisa diajari satu, misalkan membaca 2 kalimat syahadat, bacanya begini. Tapi kalau sudah menjadi pemecah belah daripada kedaulatan bangsa ini, ya lebih baik tidak usah diajari, Betul. dipanggang aja, dipanggang aja. Dan pemerintah penegak hukum jangan takut dengan HAM. Kalau sudah mengancam keutuhan bangsa ini, kita HAM tanggung bersama. Tanggung bersama kita HAM. Ini mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara ini. Tegakkan hukum di bumi Nusantara ini biar kapok mereka-mereka ini yang mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai mereka ini diberi kebebasan dengan alasan HAM apa? Rohingya itu loh, bagus itu. Nggak ada ham-haman. Begini, saudaraku, begini ya. Memang di situ kita memikirkan daripada HAM juga. Tapi di sini dari pihak pemerintah pusat sudah menggelontorkan ke sana, tapi ternyata disinyalir ada yang bermain daripada pemerintah setempat. Artinya bermain pemerintah di setempat ini, siapa di dalamnya? Ada siapa yang bermain di dalamnya? Begitu loh, Yai. Maksud? Niku wajib diusut nih Gus. Pokoknya Nah. korupsi apa-apa itu harus ditegaskan. Hukum pancung pun nggak apa-apa, hukum mati pun nggak apa-apa. Dan Kita ini di sudah sini, geram. di kita perlu ketahui siapapun yang sudah menginjak-injak atau mengkhianati atau menyuarakan bahwa Aceh merdeka, mereka bukan lagi saudara kita, tidak lain tidak bukan, halal hukumnya untuk kita usir dari NKRI ini. Karena sudah tidak lagi menghargai lambang negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siapapun orangnya. Ini loh yang saudaraku semua kata Bira. Apabila Anda nggak suka dengan negeri kami yang bernama Indonesia, ya gimana caranya engkau? Kita nggak mengusir, tapi kalau kamu nggak suka, jangan tinggal di negara Indonesia. Loh apa pasalnya nggak suka? Dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika engkau nggak suka, terus kamu maunya apa? Dengan bendera yang sudah disetujui Sabang sampai Merauke kamu nggak suka, terus maumu apa? Loh kenapa kamu masih berjongos di negeri kami kalau nggak suka? Pergi saja, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum Mbak Mohzaini, barangkali mau bernarasi, ada apa silakan, monggo. Yang Semianto. Oke. Kalau bahasa saya begini Kang, kalau nggak suka, yang pasti kami nggak butuh gitu aja. Lah Yang pasti iya, kami nggak kalau nggak butuh, ya Ya. buat apa kamu bercokol di negeri kami gitu loh. Hanya Iya, jadi nggak butuh orang kok. di negeri kami. Nggak buku, kami nggak kekurangan orang alim kok, nggak kekurangan orang hebat di negeri ini, nggih, sing kula nggak maksud kekurangan iki orang ngoten baik kok. itu. Nggak butuh. Kalau nggak suka dengan negeri kami, dengan cara kami andap asor, menghormati satu sama lain, lo maumu terus apa? Lo ya kamu nggak usah tinggal di negeri kami. Lo saya benar saya ini salah enggak? Lo seandainya kamu di rumah kamu nggak suka, ya kamu keluar dari rumah. Pergi dari bangsa kami, pergi. Jangan jadi onar, jangan jadi pengadu domba, pemecah belah anak bangsa ini. Loh, Kami ya sudah kan- cukup. Lah, iya, kita ini dari pengalaman dari zaman dahulu. Kita ngomong ini apa? Kita kalau nggak bersuara rakyat kecil ini dianggap kita ini lemah. Loh, kita ini ada martabat. Kita diam karena kita apa? Bertegur dengan itu falsafah Garuda Pancasila itu, ada Pancasila, falsafah kita itu yang dipakai. Dan yang kita punya otak itu boleh berpikir waras. Kalau nggak berfalsafah
Bhinneka Tunggal Ika, ya kita bercerai pasti akan Yanto, bercerai. mohon maaf Oke. sebentar. Silakan, Saya akan silakan. jawab di bawah ada typingnya dari Mas Gans. Oknum Jawab, jangan Niko. juga dipukul rata. Itu bilang oknum. Mohon maaf. Lagi-lagi terjadi Al-Habsi. Borobudur Al-Habsi. Saya tidak pernah mengatakan itu rakyat Aceh yang berontak atau warga Aceh yang memberontak atau yang menurunkan. Tapi saya mengatakan, maka di semalam saya stop kalian semuanya tidak untuk mengatakan itu warga Aceh. Tapi ternyata disinyalir ini Al-Habsi, sudah ketahuan dari Al-Habsi. Jadi jangan bilang oknum. Oknum tentunya dia tidak akan berani di tengah-tengah kerumunan, dia berani menurunkan bendera merah putih kalau bukan ada yang bermain di dalamnya. Paham? Itu cara kita politik elit. Ya, dia mengatasnamakan ulama yang nyuruhnya, ulama yang mana? Ternyata disinyalir itu Habib, bukan ulama. Jangan salah kaprah karena pakaiannya Habib Pak itu Umama. bukan ulama. Habib itu anjing itu karena hanya berburu pakaian kepada imamah kamu pikir seorang ulama. Itu kalian tertipu dengan pakaian. Kalian itu loh. Ulama itu yang mana? Yang sejatinya ulama. Ulama jancuk lah aku bilang. Laporkan kalau saya bilang itu yang cakap ulama apa? Serupa saya itu mulutnya kotor, jancuk. Enggak, teman-teman, ini mbakmu ini kok mau naik tapi tidak berorasi dari tadi. Assalamualaikum mbakmu. Ini minta naik. Waalaikumsalam, masih menyimak ini host. Ya, silakan. Nanti bila udah kebagian saya mau. Lanjut mbakmu. Enggak apa-apa, langsung aja mbakmu. Langsung. Oke, waalaikumsalam. Saya kira gitu, segini bos. Jangan langsung mengejas ke semua orang yang tidak suka ke Indonesia, silahkan pergi, tidak boleh itu ya. Ini intinya kan masalahnya di Aceh ya. Di Aceh itu sebenarnya kan tidak mau itu ada kerusuhan seperti itu yang sebenarnya, cuman itu akibat atau dampak dari kesesalan yang berlama-lama dalam hati itu ya. Cuman untuk yang merobek bendera dan menginjak-injak Garuda itu harus wajib hukumnya itu dipenjarakan itu. Itu. Tapi cuman individu, jangan gulung semua. Saya jawab sedikit ya. Ini narasi Kangmu. Minta Kang maaf ya. Sumianto, ntar Kang Sumianto, ntar dulu. Coba. Saya tunggu. Saya nanti saya tanggapi dulu. Ntar Saya dulu. tanggapi mau Sari. Ntar dulu. Ntar dulu ya, ntar dulu. Oke. Maksudnya jenengan itu yang nggak suka jangan disemuakan gimana maksudnya? Maksud saya gini host, bos ya, untuk sahabat semua ini kan masalah individu ya, masalah individu yang nginjak-nginjak Garuda itu juga yang menyobek. Udah saya dapat poinnya. Anjing Tarim Babilawi ini pengkhianat bangsa kita. Itu yang diusir. Biar tahu kamu gitu loh. Ini sudah membelokkan sejarah, mengakui bangsa kita. Itu di Aceh siapa? Al-Habsi itu dari kalangan mereka. Anjing kayak gitu yang pengacau di bangsa kita. Sweeping itu, sweeping langsung usir itu biar tidak jadi biang kerok. Rakyat, ayo bersatu kalau mau sweeping. Ayo bersatu kita. Biar Gitu loh. tidak jadi biang kerok. Sohib KB ya, para teman-teman semua, para orang pintar, sweeping itu Al-Habsi itu langsung suruh keluar dari NKRI ini gitu. Ya gini loh Bang, yang saya narasikan tadi ya kawan saya ini, minta maaf ya. Aku bilang kalau Anda nggak suka dengan Pancasila, ya lambang negara kita itu pemersatu anak bangsa. Ya paham kan kata-kata saya? Ya paham. Sama nggak suka sama bendera, terus maumu apa? Kalau kau bilang togut, loh,
kenapa kamu mau hidup di negara kami gitu loh. Nah, itu yang kita diberangus. bertanya balik gitu loh. Kalau sudah nggak NKRI, nggak suka dengan falsafah kita Bhinneka Tunggal Ika, itu kan namanya mau bercerai, Bang. Nah, itu Kalau kan orang macam itu, sekarang saya tanya sama Abang, itu enaknya gimana loh? Kalau sudah nggak berangus mau, itu nggak dipenjarakan yang lama, ya. lah, ya Penjarakan itu. yang lama, kalau ndak usir Itu. gitu. Yang saya maksudkan nih macam itu, bukan aku itu mengaduk semua orang, yang enggak. Bila Anda sudah memang nggak suka, nggak cinta dengan negara kamu, negara kami, negara, ingat kami itu untuk semua negara Indonesia, ya kamu ya pergi saja gitu loh. Kok repot-repot gitu loh. Kalau memang kamu nggak mencintai, Dengan Ya benar itu, benar. kita ini jangan bikin gaduh di bangsa kita. ya kan gitu. Dan aman di Intinya. sini. Kita ini kondisikan negara kita ini aman, makmur, sejahtera. Yang kurang gimana kita benerin. Jadinya kita ini ada sifat-sifat, ya, nggak suka menyalahkan seseorang. Kalau orang yang menyalahkan seseorang, bersama saudara kita pun suka menyalahkan. Sebabnya orang itu merasa dirinya yang paling baik atau yang paling bagus. Itu terindikasi sifat-sifat itu yang dipunyai iblis, pemikirannya iblis gitu loh, Kang. Kita Ya, ngomong benar. sekarang sudah ngomong terus terang sama siapa saja. Loh, kita ini nggak rasis, Kang. Aku bilang macam ini, aku ini nggak rasis. Jangan salah persepsi. Didengarkan orang bicara siapa saja itu. Loh, kita ini nggak rasis. Kamu kalau hidup di negara kita, kita harus taat pada pemerintah. Loh, itu yang ngedikan siapa? Ya kan sudah ada itu yang suka kiai-kiai itu biar diterangkan nanti. Aku kan nggak pandai mengaji. Iya, yang Ya kan gitu. imigran oleh mereka dimanfaati. Kok pemerintah kita itu dibiarkan imigran itu masuk ke bangsa kita? Kok dibiarkan? Ini pengacauan yang paling utama ini. Itu kan sekarang itu semakin melunjak tuh, Kang. Dia itu semakin melunjak dengan suka hatinya. Ya, dia dengan seenak-enaknya mengaku keturunan Nabi, mengeklaim sejarah. Itu memang fakta dan kenyataannya itu memang macam itu. Itu bukan oknum lagi. Dia membuat kitab yang nggak jelas. Kalau dia benar-benar orang Islam, pasti akan manut, akan tindak tanduknya Kanjeng Nabi. Itu fakta yang harus kita ingat. Kalau nggak sama, terus Jangan mengatakan oknum. Mereka ini iya, bukan oknum lagi. terstruktur, sistematis, masif. Jadi tertata, terstruktur itu tertata. Bener Kang Paku, bener. Aku memang memang macam itu orangnya. Nanti dia bilang itu oknum, Mugipin, dia oknum loh, oknum kok semua, oknum kok mengkitabkan pelajaran yang nggak benar. 79, monggo, Bi. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih, saudaraku. Assalamualaikum. Saya di mute. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam NKRI untuk semuanya. Semoga sehat walafiat. Saya hanya menyimak tentang kasus Aceh itu. Yang pertama adalah tidak adanya ketegasan daripada pihak aparat. Bagus. Betul. Karena itu sudah subversif namanya kan. Indonesia ini negara yang berdaulat kan sudah begitu. Itu ya kan. Jadi saya hanya menyayangkan pihak aparat ya kan yang merasa dibatasi tentang HAM padahal di sana itu menganut hukum yang agama di Aceh itu gitu ya kan. Tidak ada tindakan sampai terjadinya ya perusakan ya kan, penurunan bendera yang dimana lambang negara gitu. Lalu lambang Garuda diinjak-injak
dipiralkan jadi tontonan kan. Pertanyaan saya, di mana aparat? Itu loh. Nah, dengan para pelakunya. Mohon izin dilanjut dulu, saya ada telepon. Siap. Sebenarnya itu pertanyaan yang bagus. Di mana aparat kita waktu itu? Masa tidak menjaganya? Itu lambang kedaulatan bangsa kita tuh. Ya gini yo Kang, kita ini bersuara bila mana itu aparat itu biar tahu keluh resah masyarakat yang di bawah-bawah macam kita ini. Jadinya biar tegas dalam menjalankan apa aturannya pemerintahan di negara kita. Bila tegas ya tegas untuk semua, bukan pandang bulu. Yang kaya pun ditegasi, yang nggak punya ya semua harus tegas. Dalam hal apa? Dalam hal segala bidang saja. Itu untuk demi kebaikan bangsa kita, bukan untuk satu golongan, enggak. Kalau tegas hukum itu untuk semua. Apakah nanti mau ada hukum rimba saja, rakyatnya yang menghakimi? Loh, nantinya katanya membelot sama pemerintah. Loh. Kita bersuara ini biar didengar, memang untuk didengar itu sama pejabat-pejabat pemerintahan kita. Kalau kita bersuara. Jadinya hukum biar ditegakkan. Bukan untuk maling ayam saja gitu loh. Maling ayam saja 6 tahun, masa koruptor? Kalau koruptor bisanya dia dibunuh. Kalau maling ayam ingatnya itu untuk keluarganya, menghidupi keluarganya. Itu hukumnya 6 tahun. Kalau di penjara anaknya siapa yang ngurusin? Apa pernah berpikir macam itu seorang pemerintahan? Kadang orang itu mencuri, ada hal sesuap nasi untuk demi apa? Untuk keluarga. Kalau dihukum sudah putus, terutama akan menjadi anak dan janda yang itu, yang lakinya dihukum. Allah mudahkan rezeki. Allah Kalian masih suka